Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara semuanya, khususnya untuk mata perkuliahan pertanian berkelanjutan. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan mengenai suatu perkembangan sistem pertanian di Indonesia khususnya, di mana hal ini nanti kita akan mempelajari mengenai Leisha. Nah, apakah Leisha itu? Kita akan mempelajarinya. Oke, kita lanjut. Sekedar untuk mengingatkan kepada saudara-saudara semuanya bahwasanya ada beberapa faktor, yaitu ada 2 faktor di mana hal ini akan mempengaruhi yang namanya ada suatu perkembangan sistem pertanian yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu adalah karena faktor budaya, dan yang kedua adalah faktor populasi. Di mana faktor budaya di sini atau mungkin di negara kita bahwasanya banyak yang menggunakan atau hanya tergantung pada salah satu komoditas saja, di mana katakanlah makanan pokok masyarakat Indonesia yaitu adalah nasi, di mana kalau umpamanya belum makan nasi maka belum kenyang. Nah, hal itulah yang menjadikan suatu budaya di mana akhirnya permintaan akan komoditas padi atau beras yang nantinya akan dikonsumsi dalam bentuk nasi itu meningkat, sehingga kebutuhannya pun juga akan meningkat. Nah, berikutnya populasi. Populasi ini hubungannya dengan pertumbuhan kependudukan atau pertumbuhan penduduk yang mana selalu bertambah untuk setiap tahunnya. Di mana penduduk atau mungkin setiap manusia membutuhkan yang namanya adalah makan. Nah, di mana makan tersebut nantinya akan mempengaruhi peningkatan kebutuhan manusia akan suatu hal, ataupun contohnya adalah makanan pokok itu sendiri. Sehingga dari adanya faktor budaya dan populasi itu tadi, maka akan sangat mempengaruhi yang namanya adalah kebutuhan manusia. Di mana kebutuhan manusia ini bisa khususnya di bidang pertanian hanya bisa dipenuhi dengan menggunakan suatu sistem pertanian. Nah, hal inilah yang nantinya akan menjadikan suatu sistem pertanian itu berubah dan selalu berkembang, di mana akan mengarah kepada peningkatan suatu produktivitas suatu komoditas. Seperti itu ya. Nah, kita sedikit mengulang juga bahwasanya jika pada pertemuan sebelumnya kita akan sudah mempelajari yang namanya HEIA. HEIA itu adalah High External Input Agriculture. Nah, kalau umpamanya sebelum ada HEIA, maka ada LEIA. LEIA itu adalah Low External Input Agriculture, di mana sedikit menggunakan input dari luar untuk sistem pertaniannya. Nah, sedangkan HEIA itu adalah dia menggunakan besar-besaran input dari luar untuk peningkatan suatu produktivitas dari lahan ataupun pertaniannya. Sehingga sekali lagi HEIA merupakan atau memanfaatkan sumber input yang berasal dari luar seperti benih, kemudian pestisida, ataupun unsur-unsur lainnya yang mana bersifat secara besar-besaran atau masif. Ya, hal ini dikarenakan karena lahan sudah mengalami degradasi atau produktivitas yang semakin menurun. Sehingga kalau umpamanya tidak memanfaatkan input dari eksternal, maka tidak bisa menopang daya tampung dari lahan tersebut untuk bisa mendapatkan produktivitas yang diinginkan. Nah, ini ada kelebihan HEIA di mana karena HEIA itu berfokus utama pada permintaan pasar, sehingga nantinya akan meningkatkan atau menggenjot suatu produktivitas dari komoditas yang diminta oleh pasar, sehingga nanti akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Berikutnya biasanya HEIA itu juga biasanya berfokus pada suatu komoditas-komoditas di mana memang berskala untuk perkebunan juga. Nah, itu maka dengan skala yang besar seperti itu, praktisi membutuhkan input yang besar yang berasal dari luar, yaitu tadi seperti benih, mungkin bibit, ataupun pestisida, ataupun unsur-unsur lainnya. Nah, untuk kekurangannya biasanya tidak merata untuk tiap daerahnya, tergantung dengan kebijakan tiap daerah ataupun ketersediaan input yang bisa didapatkan oleh petani itu. Yang kedua, karena penggunaan input eksternal yang besar-besaran tadi, seperti katakanlah pestisida, yang tidak memperhitungkan kaidah lingkungan atau mungkin dampak
negatifnya, maka pencemaran lingkungan terjadi secara cepat juga di sini. Yang berikutnya adalah karena sudah tergantung dengan bahan-bahan kimia tersebut, maka kalau umpamanya tidak menggunakan bahan kimia tersebut, maka tanaman yang dibudidayakan itu tidak dapat meningkati atau mendapatkan produktivitas yang besar, sehingga sifat ketergantungan terhadap input dari luar atau mungkin penggunaan bahan-bahan kimia itu terjadi seperti itu ya. Maka setelah kita sudah mengetahui yang namanya Leia kemudian Heia, maka sekarang pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan Leisa. Nah, kalau umpamanya Leisa itu adalah Low External Input Sustainable Agriculture, memiliki arti bahwasanya sebelum ke situ kita mempelajari yang namanya adalah latar belakang kenapa Leisa itu bisa diterapkan atau perkembangan sistem pertanian mengarah pada Leisa seperti itu ya. Konsep Leisa atau Low External Input Sustainable Agriculture sebagai arah baru, sebagai pandangan baru bagi pertanian yang bersifat konvensional atau HEA itu tadi. Nah, kemudian sangat cocok dilaksanakan pada sistem pertanian dengan negara-negara yang termasuk negara yang berkembang seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan negara kita memiliki kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alam yang melimpah, sehingga input dari dalam pun itu bisa dipenuhi sebenarnya. Nah, Leisa merupakan suatu konsep pertanian yang akan mengarah ke masa depan seperti itu, atau mungkin bisa diterapkan untuk kebaikan lingkungan maupun produktivitas di masa depannya. Nah, karena apa? Karena konsep Leisa itu merupakan penggabungan antara dua prinsip. Nah, prinsip apa itu? Nah, di sini ada agro dan ekologi, di mana pertanian dan ekologinya, lingkungannya seperti itu, sehingga tidak hanya fokus terhadap produktivitas saja, tetapi juga fokus terhadap lingkungan sekitarnya, serta pengetahuan dan praktek pertanian masyarakat setempat ataupun tradisional. Nah, di sini maksudnya pertanian tradisional ini kebanyakan di Indonesia, petani yang ada di Indonesia itu biasanya merupakan petani yang tradisional, di mana ilmunya itu dari turun menurun, sehingga ilmu titen kalau umpamanya bahasa Jawanya itu, sehingga dari adanya pengalaman tersebut yang nantinya bisa dikembangkan mengarah ke suatu pertanian yang dia itu berhubungan dengan suatu kebudayaan seperti itu ya. Sehingga di sini sekali lagi konsep Leisa itu merupakan suatu konsep yang bisa digunakan untuk pertanian yang dalam jangka waktu yang lama. Karena apa? Karena itu tadi Leisa merupakan penggabungan dua prinsip, yaitu adalah agro, yaitu adalah pertanian atau pertaniannya, yang mana di konsep kedua yaitu adalah ekologinya atau sistem lingkungannya, sehingga kedua prinsip hal tersebutlah yang nantinya akan bisa bersifat sustainable agriculture. Begitu ya. Yang berikutnya adalah pemahaman akan hubungan dan proses ekologi, maka agroekosistem dapat dimanipulasi. Oke, maksudnya dimanipulasi itu adalah dibuat lagi, karena itu tadi efek dari Leisa dan kemudian efek dari Heia, maka perlu petani ataupun praktisi pertanian ataupun mungkin peneliti memanipulasi dengan suatu sistem yang mana nanti sistem tersebut akan memperbaiki lahan ataupun lingkungan yang sudah tercemar itu tadi, sehingga bisa diremediasi kemudian menjadi baik dan bisa menopang untuk meningkatkan produktivitas suatu komoditas yang ditanam. Kemudian hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan. Oke. Di sini adalah kata kuncinya adalah berkelanjutan. Oke, jadi dia bersifat kelanjutan, kemudian selalu bisa digunakan seperti itu ya, dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan bagi lingkungan maupun sosial dengan meminimalkan input dari luar atau eksternal. Karena apa? Ya ini tadi, karena mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan bagi lingkungan, karena itu tadi Leisa merupakan penggabungan dua prinsip, yaitu agro dan ekologi. Nah, sedangkan kenapa harus meminimalkan input eksternal atau input dari luar? Karena itu tadi Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alam yang melimpah.
Sehingga sebenarnya kita bisa memanfaatkan tuh apa yang ada di lingkungan untuk kembali ke lingkungan dan bisa kita manfaatkan untuk kebaikan manusia maupun lingkungan sekitarnya, sehingga itu tadi akan bersifat sustainable. Ya, itulah latar belakang kenapa konsep Leisa bisa tercipta ataupun terwujud kayak gitu, sehingga hal inilah yang nantinya bisa menjadikan suatu sistem pertanian untuk masa depan. Oke, nah di sini sedikit mengartikan pengertian dari Leisa. Leisa memiliki kepanjangan yaitu ada Low External Input Sustainable Agriculture, di mana pertanian berkelanjutan dengan input luar yang rendah. Oke, namanya aja Low External Input, ya kan? Berarti dia memanfaatkan input yang dari luar yang rendah atau secara sedikit, yang mana mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, air, tumbuhan, tanaman, dan bahkan hewan. Serta manusianya sendiri akan dioptimalkan dari sisi tenaga, pengetahuan, dan kemudian keterampilan akan pertaniannya. Oke, yang tersedia di tempat dan yang layak secara ekonomis, mantap secara ekologis, kemudian memiliki sifat yang adil secara sosial dan sesuai dengan budaya. Oke ya. Nah, kenapa harus sesuai dengan ekologis, kemudian harus adil secara sosial, dan kemudian kenapa Pak harus memperhitungkan budaya juga? Karena sekali lagi, kebanyakan petani yang ada di Indonesia itu adalah merupakan petani tradisional. Kemudian dari sifat-sifat atau ciri-ciri dari petani tradisional, di mana keilmuannya itu berdasarkan pengalaman, sehingga kita tidak bisa langsung merubah dengan suatu sistem yang baru dan memaksa mereka untuk mengikuti sistem yang baru tersebut, tidak. Tetapi kita harus menggabungkan antara pengetahuan yang baru itu tersebut dengan suatu pengalaman yang didapatkan oleh petani tradisional tersebut, sehingga dengan menggabungkan aspek sosial, ekologis, dan budaya, pertanian tersebut akan bersifat yang namanya adalah berkelanjutan atau sustainable. Itu tadi ya, sehingga saling menguntungkan baik pihak manusianya, pihak tanamannya maupun lingkungannya. Nah itu ya, itulah Leisa. Kayak gitu, oke, paham ya? Nah kemudian apa sih faktor yang melatar belakangi kenapa Leisa itu tercipta atau bisa di aplikasikan seperti itu ya. Nah, Leisa sekali lagi dia tidak bertujuan untuk mencapai produksi yang maksimal dalam waktu yang pendek. Oke. Dia itu tidak instan. Leisa itu salah satu kekurangannya yaitu adalah dia tidak bisa instan. Karena itu tadi kita tidak memanfaatkan input yang dari eksternal ataupun meminimalisir penggunaan bahan kimia yang menyebabkan pencemaran lingkungan, sehingga dia harus memiliki jangka waktu yang lebih lama untuk bisa mendapatkan hasil yang optimal. Nah, melainkan untuk mencapai tingkatan produksi yang stabil, oke, dan memadai dalam jangka yang panjang. Oke, jadi hasil yang ingin dituju oleh Leisa itu bukan hasil yang maksimal terus, oke, tetapi dia hasil yang dia lebih cenderung ke stabil. Mungkin dia tidak terlalu banyak atau tidak terlalu tinggi, tetapi dia selalu stabil hasilnya. Oke, mau naik ataupun turun itu tidak terlalu berpengaruh, atau mungkin penaikan atau penurunannya kecil dan itu tidak berpengaruh. Nah, itulah adalah tujuan atau faktor yang melatar belakangi penerapan Leisa. Sehingga sekali lagi penerapan Leisa itu tidak bertujuan untuk mencapai produksi atau produktivitas yang maksimal dalam jangka waktu yang pendek, ya, melainkan untuk mendapatkan tingkat produksi yang lebih stabil dan memadai dalam jangka waktu yang lebih panjang. Itulah adalah Leisa itu tadi. Nah, bentuk-bentuk Leisa atau penerapan Leisa di sini ada 2 poin, di mana adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal atau sumber daya yang dimiliki di lingkungan tersebut dengan mengombinasikan beberapa komponen sistem usaha tani. Nah, apa saja? Yaitu adalah ada tanaman, oke, ada hewan, ada tanah,
ada air, iklim, dan manusia. Nah, ke sistem atau komponen-komponen inilah yang dimaksud dengan komponen ekologi, oke, ataupun lingkungan. Lingkungan itu pasti akan ada faktor biotik atau faktor-faktor yang hidup, ya, seperti tumbuhan, manusia, hewan, ataupun yang lainnya yang penting hidup. Kemudian dan faktor abiotik, yaitu adalah lingkungan yang tidak bernyawa atau tidak hidup atau benda-benda mati, oke, seperti tanah, kemudian seperti batu ataupun yang sejenisnya. Nah, itulah adalah komponen-komponen usaha tani ataupun yang berbasis lingkungan ataupun yang berbasis ekologi. Oke ya, paham ya? Sehingga saling melengkapi dan memberikan efek yang sinergi secara besar. Oke, kalau umpamanya kalian, oke ya, sebagai mahasiswa pertanian yang nanti lulus dan kemudian dianggap sebagai orang yang ahli di dalam bidangnya, khususnya di pertanian, kalau umpamanya kalian bisa menyinergikan komponen usaha tani ataupun komponen lingkungan, yaitu bisa faktor abiotik ataupun biotik, maka pertanian atau konsepan yang Anda keluarkan atau Anda temukan itu merupakan konsep yang bisa berkelanjutan atau sustainable, yang juga diimbangi dengan sosial dan budaya itu tadi. Oke. Yang berikutnya, yang kedua, poin kedua yaitu adalah mencari cara pemanfaatan input luar yang hanya bila diperlukan saja. Oke, kalau umpamanya yang hanya diperlukan saja, berarti dia hanya bersifat kecil. Penggunaan input dari eksternal, oke, dia kecil. Walaupun ada, tetapi tidak banyak. Tidak harus ada, tetapi kalaupun diperlukan ya nggak masalah, tetapi tidak dalam jumlah yang banyak, ya, seperti itu ya, yang mana hanya untuk melengkapi unsur-unsur yang kurang di dalam ekosistem dan meningkatkan sumber daya biologi, fisik, dan manusia. Oke. Dalam memanfaatkan input luar, ditekankan pada memaksimalisasi daur ulang dan minimalisasi kerusakan lingkungan. Maksudnya adalah carilah suatu input yang dari luar, di mana itu tadi kita harus menerapkan yang namanya sistem berkelanjutan, di mana nantinya akan terdapat suatu siklus penggunaannya itu berputar terus, yaitu adalah 3R. Oke, apa itu 3R? Oke, 3R itu adalah recycle, oke, kemudian reduce, kemudian reuse. Oke, maksudnya adalah kita menggunakan kembali atau mendaur ulang kembali, di mana nanti akan bisa mengurangi adanya pencemaran lingkungan ataupun mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia yang nantinya bahan-bahan tersebut masih bisa digunakan lagi, sehingga dia akan membentuk suatu siklus yang berkelanjutan. Oke, sehingga hal ini yang nantinya memiliki fungsi yaitu adalah meminimalisir kerusakan suatu lingkungan. Oke ya, kita lanjut. Nah, Leisha di sini juga memiliki suatu kelebihan dan juga memiliki kekurangan juga. Nah, apa itu kelebihannya? Nah, Leisha memiliki kelebihan di mana yang poin pertama adalah menjamin kondisi tanah yang mendukung pertumbuhan tanaman, khususnya dengan mengelola bahan organik dan meningkatkan kehidupan dalam tanahnya. Oke. Nah, di sini maksudnya adalah kalau umpamanya di Leisha ini kebanyakan dia akan menggunakan masukan yang berupa bahan-bahan organik. Oke, bahan organik bedanya kalau umpamanya dengan bahan kimia. Oke, kalau umpamanya bahan organik dia bisa mendukung atau menumpang 3 unsur kesuburan tanah. Apa saja? Yaitu adalah fisika, kimia, dan biologi. Oke. Nah, kalau umpamanya nih kita ke bahan organik terlebih dahulu. Kalau umpamanya kita memberikan suatu pupuk kandang, di pupuk kandang tersebut pasti akan mengandung suatu unsur-unsur kimia baik mikro maupun makro yang nantinya bisa digunakan oleh tanaman. Oke. Tetapi sebelum bisa digunakan oleh tanaman, maka perlu kita bantuan dari makro maupun mikroorganisme tanah. Nah, makro dan mikroorganisme tanah itu
dia akan memakan bahan organik ini tadi, karena bahan organik merupakan sumber makanan utama untuk biota yang ada di dalam tanah. Nah, kemudian dari proses makan itu tadi, maka dapat mendukung yang namanya faktor biologinya, akan mengundang banyak mikro maupun makroorganisme tanah yang berfungsi untuk membantu melepaskan unsur-unsur kimia yang ada di pupuk organik itu tadi untuk bisa dimanfaatkan oleh tanaman, sehingga dalam proses pergerakan menuju ke bahan organik atau pergerakan biota tanah itu tadi menuju ke bahan organik untuk memakan, maka akan membentuk suatu pori-pori makro maupun mikro yang nantinya bisa memperbaiki sifat fisika tanahnya. Inilah salah satu kelengkapan atau fungsi dari bahan organik. Nah, tetapi kalau kalian menggunakan bahan kimia, dia hanya dapat menumpang faktor kesuburan di bidang kimia saja. Kok bisa, Pak? Ya bisa, karena umpamanya kalian memberikan bahan organik, maksudnya memberikan pupuk kimia, katakanlah pupuk nitrogen, oke, ya yang hanya bisa diberikan ke tanah ya nitrogen ini saja. Kalau umpamanya kalian memberikan KSP kayak gitu, ya berarti ya hanya bisa kalium dan fosfat itu sendiri. Kalau umpamanya TSP maksudnya, kemudian kalau umpamanya kalian memberikan KCl, ya berarti hanya K saja, unsur K saja, dan dia bersifat spesifik kayak gitu. Nah, dia tidak bisa menumpang faktor kesuburan dari fisika maupun biologi kayak gitu. Itulah kenapa bahan organik itu sangat penting untuk pertanian berkelanjutan. Oke ya, yang berikutnya mengoptimalkan ketersediaan dan menyeimbangkan unsur atau arus unsur hara, khususnya melalui peningkatan nitrogen, pemompaan unsur hara, dan pemanfaatan pupuk luar sebagai pelengkap. Nah, pupuk luar atau pupuk kimia itu hanya untuk sebagai pelengkap saja di Laisia itu, kayak gitu. Sehingga dengan adanya bahan organik, maka bisa ini tadi menyeimbangkan arus unsur hara, karena ada proses atau siklus itu tadi, bahan organik dimakan oleh biota tanah, kemudian dalam proses memakannya akan mengeluarkan atau melepaskan unsur hara yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh tanaman itu tadi. Oke. Yang berikutnya, meminimalkan kerugian akibat radiasi matahari, udara, air dengan pengelolaan iklim mikro, pengelolaan air, dan pengendalian erosi. Nah, di sini maksudnya adalah kita kadang-kadang di Laisia ada yang namanya tanpa olah tanah juga, kayak gitu, sehingga dengan adanya hal itu akan mengurangi yang namanya kerugian terhadap unsur-unsur atau mungkin faktor-faktor iklim baik mikro maupun makro, kayak gitu ya. Kemudian yang keempat, meminimalkan serangan hama dan penyakit terhadap tanaman, hewan melalui pencegahan dan perlakuan yang aman. Maksudnya adalah di sini biasanya adanya sistem rotasi tanaman. Sistem rotasi tanaman itu berfungsi untuk memutus suatu rantai serangan hama. Ya, yang berikutnya yang kelima, saling melengkapi dan sinergi dalam penggunaan sumber daya genetik yang mencakup penggabungan dalam sistem pertanian terpadu dengan tingkat keragaman fungsional yang tinggi, sehingga pemanfaatan faktor-faktor alam, yaitu tadi tanah, air, tumbuhan, tanaman, dan hewan, serta manusia, yaitu adalah dari tenaganya, pengetahuan, dan keterampilannya, sehingga disinilah pemanfaatan energi yang bisa optimal kayak gitu ya, dan bersifat berkelanjutan. Nah, tetapi memiliki kekurangan, yaitu tadi memerlukan waktu untuk mendapatkan hasil kayak gitu, karena perlu proses. Oke. Ya, berikutnya terus pertanyaannya adalah bagaimana cara mewujudkan sistem pertanian Laisia ini tadi. Ya, tadi kan sudah disebutkan bahwasanya Laisia itu merupakan sistem pertanian yang nantinya bisa dimanfaatkan hingga masa depan, kemudian bisa baik untuk lingkungan, untuk proses perbaikan lingkungan atau remediasi lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah, terus bagaimana cara mewujudkannya? Nah, salah satunya adalah dengan PTP, yaitu adalah pengembangan teknologi partisipasi. Perwujudan sistem pertanian Laisia dapat dipercepat dengan pengembangan teknologi partisipasi atau PTP, yaitu suatu proses interaktif kreatif dalam masyarakat
di mana pengetahuan dan ilmu asli setempat dikombinasikan untuk mencari solusi atas masalah dari petani. Ya, itu tadi kenapa kita perlu sosial, budaya, dan pengetahuan. Nah, itu harus saling melengkapi kayak gitu untuk mencari solusi dari masalahan petani. Kayak gitu ya. Nah, gimana contohnya? Oke, lanjut. Nah, PTP itu adalah melibatkan kerjasama antara siapa saja, yaitu adalah antara petani atau organisasi petani yang ada di situ dan agen pembangunan seperti lembaga penelitian dan penyuluh ataupun balai-balai penelitian seperti itu ya. Nah, salah satunya atau bentuknya yaitu pertama yaitu adalah menganalisis sistem agroekologi yang bersifat atau di daerah tersebut atau yang bersifat lokal. Oke ya, jadi mungkin penyuluh ataupun peneliti ataupun lain sebagainya, dia harus menganalisis terlebih dahulu sistem agroekologi yang ada di daerah tersebut, kebiasaan petani melakukan pertanian atau mungkin sistem pertanian yang ada di daerah tersebut itu seperti apa sih, kebiasaan petani dalam menanam atau mungkin sistem tanamnya seperti apa sih, harus dikenali terlebih dahulu. Oke, kalau umpamanya tidak kenal atau mungkin tidak tahu kebiasaan dari sistem pertanian yang diterapkan di daerah tersebut, ya kita tidak bisa menyimpulkan kekurangannya, permasalahannya, ataupun yang lain sebagainya. Oke, kalau setelah menganalisis sudah ditemukan jawabannya, kemudian yang berikutnya adalah, mohon maaf, menguji coba atau dengan berbagai macam solusi yang potensial. Sehingga kalau umpamanya setelah menganalisis, kemudian ditemukan permasalahannya, mengidentifikasi masalahnya. Oke, setelah kita mengetahui atau mengidentifikasi masalahnya, mohon maaf ini yang kedua adalah mengidentifikasi permasalahan. Oke, tadi setelah menganalisis sistem agroekologi atau yang diterapkan di daerah tersebut, maka kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu atau merumuskan suatu masalahnya yang kira-kira dapat terjadi dari kebiasaan petaninya. Nah, setelah kita tahu permasalahannya, maka kita harus berpikir dan menguji coba dengan berbagai macam solusi yang potensial yang bisa diterapkan. Oke, dari permasalahannya itu pastikan akan menjadi suatu pokok bahasan pada forum di lembaga penelitian tersebut atau pada penyuluh tersebut ataupun forum di organisasi petani tersebut, sehingga akan terjadi atau akan terdapat beberapa opsi A, opsi B, opsi C, dan lain sebagainya, yang mana ini itu berpotensi untuk bisa diterapkan di daerah tersebut untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke, diuji coba, didemplot terlebih dahulu ataupun lain sebagainya. Nah, setelah udah dicoba, kemudian yang terakhir atau proses terakhir yaitu adalah mengevaluasi hasil dan mengomunikasikan penemuan dengan petani lain. Oh Pak, ternyata solusi dengan penerapan sistem B itu dia paling efektif untuk bisa diterapkan di daerah ini. Kayak gitu, karena daerah ini tuh memiliki kelerengan yang curam, dan kemudian mungkin volume tanah yang tidak tebal ataupun lain sebagainya, ataupun sulit ditemukan atau untuk memperoleh air itu sulit, maka sistem B inilah yang paling efektif kayak gitu. Tetapi sekali lagi, kalau umpamanya sistem B ini efektif di tempat A, nah kalau umpamanya kita mau diterapkan ke tempat B dan langsung memilih sistem B, ya tidak bisa, karena itu tadi kita belum menganalisis itu kebiasaan petani di sana, lingkungannya seperti apa, dan lain sebagainya. Sehingga dia harus bersifat spesifik lingkungan atau spesifik tempat. Kayak gitu ya. Oke. Nah, dalam PTP ini ilmuwan atau mungkin mahasiswa atau mungkin peneliti menyumbangkan hasil pengkajian dan penelitiannya yang relevan atau sesuai dengan temanya untuk pelaksanaan sistem LEISA ini. Dan petani mengembangkan pengalaman yang dinilai efektif. Sehingga inilah kalau umpamanya petani itu dia akan ikut serta dalam pengalaman.
Oke, pengalaman petani khususnya di petani tradisional itu sangat sangat luas sekali. Oke, sehingga kita pun juga harus belajar dengan pengalaman beliau. Kayak gitu ya. Yang berikutnya kalau umpamanya peneliti, dia akan menyumbangkan mengenai keilmuannya. Seperti itu. Oke, keilmuannya apa yang sudah diteliti, datanya ataupun lain sebagainya. Sehingga ini nanti akan bisa dikombinasikan untuk bisa menerapkan PTP itu tadi. Oke, paham ya? Lanjut. Nah, perubahan ke sistem LISA ini tadi dapat dilakukan dengan 3 tahap. Oke, jadi ketika kalian atau mungkin kita masih menggunakan sistem HEIA maksud saya HEIA, kemudian ingin merubah ke sistem LISA, maka dapat dilakukan dengan 3 tahap ini. Yang pertama yaitu adalah peningkatan efisiensi sarana produksinya. Nah, maksudnya adalah yang pertama, bisa dengan cara memperbaiki pola tanamnya atau budidayanya dengan memperhatikan sinar matahari dan curah hujan ataupun cuaca dan iklim ataupun musim tanamnya. Kayak gitu ya, sehingga nantinya dengan memperhitungkan faktor-faktor ini tadi, faktor-faktor lingkungan ini tadi, sehingga dapat memaksimalkan energi yang dibutuhkan oleh tanaman. Ya, kalau umpamanya nih curah hujannya tinggi nih di bulan Desember. Ya, maka kalau umpamanya di bulan Desember tinggi ya bisa ditanam dengan penanaman padi ataupun tanaman yang membutuhkan air yang banyak. Kayak gitu ya. Yang berikutnya yang kedua, memantau siklus hama dan penyakit dengan menerapkan sistem pengendalian hama yang terpadu. Oke, sehingga dengan memantau siklus hama dan penyakit, katakanlah nih, kalau umpamanya musim hujan seperti ini berarti nantinya akan lebih lembab. Nah, biasanya penyakit khususnya jamur itu akan bisa berkembang dengan baik di situ. Maka daripada itu kita harus tahu tuh cara pengendalian hama terpadu ataupun penyakit terpadu untuk bisa mengendalikan atau mengurangi dampak yang diakibatkan oleh serangan hama ataupun penyakit di musim tersebut. Kayak gitu ya. Nah, yang kedua, langkah kedua atau tahapan kedua yaitu adalah melakukan penyesuaian dengan pertanian berkelanjutan. Maksudnya adalah yang pertama seperti pembuatan teras ataupun pengomposan bahan organik. Nah, di sini maksudnya adalah membuat input internal. Oke, input internal. Sehingga nanti dapat mengurangi yang namanya adalah input eksternal. Oke. Oke ya, paham ya? Dengan membuat apa ya? Dengan membuat pupuk sendiri yang dari pengomposan ataupun penggunaan pupuk kandang ataupun lain sebagainya dengan memanfaatkan bahan organik yang ada di lingkungan kita. Kayak gitu ya. Berikutnya adalah memadukan peternakan atau perikanan dengan pertanian. Nah, ini biasanya bersifat kalau dengan peternakan ataupun perikanan bisa minatani ataupun silvopastur seperti itu. Oke ya, kalau ini pun kalau umpamanya kalian saya punya ternak sapi nih. Nah, kemudian saya juga punya lahan kayak gitu. Nah, kalian bisa memanfaatkan kotoran sapi tersebut untuk digunakan sebagai pupuk kandang kayak gitu. Ataupun nanti kalau umpamanya ada hasil sampingan seperti katakanlah dari jagung umpamanya seperti itu. Kemudian mungkin ada beberapa tumbuhannya atau tanaman jagungnya yang bisa digunakan untuk pakan ternak itu. Kemudian nanti kotorannya bisa dikembalikan ke lahan untuk sebagai pupuk tanaman tersebut ataupun lain sebagainya. Katakanlah di Minatani kalian punya lahan sawah, kemudian kalian bisa memanfaatkan air yang ada di sawah tersebut untuk budidaya ikan seperti ikan nila ataupun lain sebagainya. Itu tadi ya. Berikutnya yang ketiga, bisa menggunakan cara biologis untuk mengendalikan hama, yaitu adalah dengan memanfaatkan musuh alaminya. Nah, musuh alaminya bisa kita undang tuh di lahan kita. Gimana caranya? Ya dengan menanam bunga-bunga yang nantinya bisa digunakan sebagai tempat tinggal di musuh alami dari hama yang sering menyerang di lahan kita ataupun tanaman kita. Seperti itu ya. Nah, yang berikutnya, yang ketiga yaitu adalah dengan menata ulang sistem bertaninya kita
ataupun sistem bertaninya si praktisi tersebut. Nah, caranya bisa menggunakan rotasi tanaman itu tadi untuk setiap kali musim tanamnya, sehingga dengan adanya rotasi tanaman ini nantinya akan memutus rantai perkembangan dari hama ataupun penyakit kayak gitu ya. Sehingga jangan sampai 1 tahun penuh itu atau ya 1 tahun penuh itu padi semua ataupun jagung semua ataupun yang lain sebagainya. Kalau umpamanya sama semua di setiap tahunnya, maka dapat dimungkinkan untuk terjadi peledakan hama ataupun penyakit kayak gitu ya, karena ya hama dan penyakit itu biasanya bersifat spesifik. Kalau umpamanya padi ya nanti akan ada wereng ataupun lain sebagainya kayak gitu ya. Yang berikutnya, keterpaduan antara peternakan, usaha kebun dan hasil pangan. Nah, ini tadi dengan memanfaatkan segala sumber yang ada di lingkungan kita. Katakanlah nanti kalian punya ternak, kotorannya digunakan untuk pemupukan, kemudian nanti hasilnya atau mungkin hasil sampingan dari komoditas yang kalian panen bisa digunakan sebagai pakan ternak itu. Nah, maka akan tercipta suatu siklus yang selalu berkelanjutan. Itu tadi. Itu ya, yang ketiga tahap yang bisa kita gunakan untuk berubah ke sistem pertanian yang leisure. Oke. Itu saja yang baru bisa saya sampaikan. Sekali lagi, pertanian berkelanjutan itu hubungannya dengan 3R ini. Recycle, reduce, dan reuse. Seperti itu ya. Sedikit quotes dari Brian Braid, yaitu adalah farming is a professional of hope, atau farming is a profession of hope, kayak gitu ya. Jadi pertanian itu ya merupakan suatu profesi atau suatu profesi yang penuh dengan harapan lah, intinya seperti itu. Oke ya, sehingga sini harapannya nanti apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.